Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang sebelah kanan saya shalom, ya depan saya. Dan yang streaming pagi hari ini Tuhan memberkati dan pasti kita diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan mendapatkan bagian yang terbaik dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Sumber pertolongan kami adalah Engkau Tuhan. Sumber jawaban dari persoalan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Hati kami terangkat Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Ada kuasa dalam nama Tuhan. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam namamu. Sumber jawaban, sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Sumber segala pertolongan kami darimu Tuhan. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam namamu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Di saat hati kami berseru, di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat darimu Bapakku, sebab ku tahu di saat hatiku berseru, di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Kuasa dalam namamu, kuasa dalam namamu, kuasa dalam namamu, kuasa dalam namamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih kemurahan Tuhan. Kalau pada pagi hari ini di tengah-tengah kami beribadah, kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menjadi persembahan yang berkenan di hadirat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan kebaikan Tuhan.
Saatnya ya Tuhan, kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami semua, bentuk kehidupan kami seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan berkati kami Tuhan, berikan kami pengertian, untuk kami dapat mengerti setiap firman Tuhan, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Kuat kuasa Tuhan melingkupi Bapak Gembala. Amin. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih, kami Yesus. sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Amin. duduk. Makasih doanya Pak Juli Raharjo. Selamat pagi semua saudara, shalom. Ya, kita hari ini akan terima berkat firman. Kita baca Alkitab kita bersama di dalam 2 Samuel pasal 23. 2 Samuel pasal 23, dan saya menyilakan tiap saudara terus berdoa berkait dengan persiapan beberapa giat khusus di gereja kita, ya, untuk pemuda remaja dalam kaitan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus juga kita ingin menanamkan dari usia sedini mungkin untuk anak sekolah minggu akan ada kegiatan di luar tempat ibadah, rencananya di GOR ya, untuk tanggal apa sudah diinfokan kepada saudara, agar semua anak-anak kita juga memiliki dasar-dasar pemahaman nasionalisme sebagai anak bangsa di negeri tercinta ini. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Silakan Pak dibaca 2 Samuel 23 ayat yang kelima, silakan. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Iya, amin. Saudara-saudara, indikasi Tuhan, di dalam ayat yang kelima ini, kalimat pertama, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, ini sedang menjelaskan hal-hal yang ditulis di ayat-ayat sebelumnya. Dan nanti kita akan lihat berkait dengan ayat ini. Betapa pentingnya setiap anak Tuhan memiliki jaminan seperti yang Alkitab ini katakan. Siapa sih orang yang hidup tidak ingin terjamin hidupnya itu? Saya pikir tidak ada. Dari orang yang paling minus, ya, sulit, sampai orang yang, ya kalau orang yang merasa lebih dari cukup itu barangkali tidak kekurangan. Tetapi nggak kekurangan bukan berarti tidak ada rasa kekhawatiran ya di dalam hidupnya. Merasa bagaimana nanti kalau hidupku tidak terjamin. Hakikatnya orang itu semua butuh hidup terjamin. Setuju gak ini kalau saya katakan begini? Semua ingin terjamin. Saya pendeta juga ingin hidup saya terjamin. Dan kalau ada orang ingin meningkat di dalam taraf hidupnya, ya saya setuju. Tetapi tetap ada batasan rambu-rambunya. Sebab dambaan peningkatan taraf hidup itu kalau tidak terkontrol adalah luapan dari suatu sifat ketamaan yang tidak ada selesainya. Ya, tetapi kalau hidupku ingin terjamin, gimana caranya? Ya orang bisa mengusahakan macam-macam cara. Tetapi saudara di dalam ayat ini coba kita lihat ya, saya rilis sekali lagi ayat ini. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Nah, itu nanti ya. Sebab ia, huruf besar ya, ini Allah, Tuhan, menegakkan bagiku suatu perjanjian, apa saudaraku? Kekal. Teratur dalam segalanya dan apa saudaraku? Terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Saya potong tengah ini jadi tema ya di dalam pemberitaan renungan pagi hari ini, teratur dan terjamin. Saya, saudara, kalau mau hidup terjamin, hiduplah dengan apa? Teratur. Jadi sebetulnya sederhana sekali. Ada banyak orang ya, saya mencapai banyak hal. Tetapi semakin mencapai, capaian-capaian itu membuat dia hidup semakin tertata tidak, menata hidup tidak. Semakin keberkatan, semakin diberi kemudahan oleh Tuhan. Ketika kita tidak bebenah untuk hidup lebih teratur, ketidakterjaminan sedang mengancam kita.
siapapun itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak selalu kalau ada orang datang kepada saya, Pak puji Tuhan, saya mengucap syukur. Tuhan memberkati Pak. Ya, wah bagus, saya ikut senang. Saya enggak bahkan kok anak-anak Tuhan yang saya layani. Saya enggak, bukan tipe pendeta yang sibuk nyari orang-orang kayanya di gereja jemaat lain. Itu jauh dari pikiran saya. Ya, tetapi saya berkerinduan ketika orang itu berangkat dari keadaan berproses, dituntun firman, nempel sama Tuhan, kecipratan rezekinya Tuhan, hidupnya lebih terjamin, semakin terjamin, hati saya senang. Setuju tidak kalau saudara saya mengatakan begini? Setuju kan? Nah itulah saya. Saya katakan saya paling sedih ketika ada orang, ya teman sejawat saya pendeta, terus kemudian tanya, gimana? Ini saya buka ya omongan itu seringnya. Kalau jemaat gereja yang ya gerejamu jemaatmu itu saya juga enggak setuju. Saya selalu bilang, saya ini pelayan Tuhan. Saya mengembalakan jemaatnya siapa? Jemaatnya Tuhan. Kalimat itu biasanya jemaatmu banyak yang kaya ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya bilang enggak. Loh, kalau gitu gimana? Banyak yang melarat. Loh ini wong pendeta kok ukurannya kaya atau miskin? Secara materi. Saya kadang-kadang kalau memang saya lagi moodnya pengen marah, ya saya marah. Apalagi kalau lawan bicara saya itu usia yang layak lah untuk saya kasih. Ini kan mesti terukur semua, ya kan? Oh, bukan berarti kalau lah beliaunya itu jauh di atas kita, senioritas umurnya. Ya kalau nggak benar ya tetap kasih masukan dengan tatanan ya diksi kata yang lebih tepat kan begitu. Ya kalau kamu itu hamba Tuhan kok gitu sih. Yang mau pikir kaya atau miskin itu apa? Kaya apa melarat itu? Saya bilang tempat saya nggak ada orang kaya, nggak ada orang melarat. Lalu terus gimana? Yang ada adalah orang-orang itu kalau dia tegak di dalam berpegang pada janji Tuhan, hidupnya pasti keberkatan oleh Tuhan. Ini namanya keberkatan. Di dalam berkat ada rezeki. Nah di sini kerancuan orang juga selalu pakai istilah. Wah kamu semakin keberkatan, ya semakin diberkati. Kalau gitu kan nanti ada diskriminatif gitu. Ada klasmen. Ada orang yang kaya, sukses, berhasil. Wah diberkati. Di sebelahnya ada janda miskin yang ngasih cuma sepeser. Dia akan berkata, lu saya kan setia. Kok saya kok hidupnya begini? Umpamanya seperti itu. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengatakan orang itu kalau dia betul-betul nempel sama Tuhan. Hidup saya dan saudara terjamin. Omong 1, 2, 3 apa? Terjamin. Siapa yang jamin saudara? Ayo. Iya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dalam organisasi gereja tertentu itu pendeta kalau sudah memasuki masa emeritus. Emeritus pensiun. Itu kemudian ada sistem yang sudah mengatur pendeta itu akan ya diberikan pensiunan itu sampai mati itu ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana Pak kalau gereja otonomi? Gereja kita itu otonomi. Ya. Gereja yang di dalam bersinode itu hanya afiliasi. Saudara-saudaraku masing-masing berdiri ya atas keberadaan jemaat lokal masing-masing. Bagaimana memulainya? Ya tergantung, hamba Tuhan itu punya keberanian untuk menghadapi hidup apapun, ya atau tidak. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, saya kebetulan, ya saya bilang kebetulan, yang menjadi hamba Tuhan yang dikasih keberanian dan kemampuan untuk menghadapi semua situasi dari awal. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ya kemudian kalau seperti saya, bagaimana ini sebagai seorang hamba Tuhan? Terus jaminannya gimana Pak Gembala? Saya bilang jaminan saya sebagai hamba Tuhan adalah siapa? Tolong. Adalah Tuhan. Bagaimana saudara yang sebagai pemimpin perusahaan, sebagai direktur, sebagai owner pemilik bidang usaha tertentu, sebagai petani, pensiunan TNI, pensiunan ya barangkali anggota kepolisian, ya pensiunan ANS, saudaraku yang dikasih semua saudara yang bekerja di proyek, bekerja yang mungkin harian lepas Pak. Saya mau kasih tahu,
Kalau engkau mau hidup teratur, berpegang pada firman Allah, hidupmu pasti terjamin. Dan terjamin oleh siapa? Tolong? Oleh Tuhan Yesus. Bisa Pak? Faktanya Tuhan bilang kok. Dan faktanya saya melihat, para senioritas yang di atas saya, hamba-hamba Tuhan itu, sampai tua, sampai diklu-diklu gitu ya. Hidupnya dijamin sama Tuhan. Kalau kita apa yang dikhawatirkan? Ya. Ya, tetapi tidak ada termasuk di dalamnya ketika orang itu tidak hidup di dalam berpegang kepada janji firman Tuhan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Akhirnya hari tuanya tidak jelas. Saya bilang, tolong di sini kawan muda semua, kawan remaja semua yang ada di onsite dan juga di online. Hidup mulai sekarang berpegang pada firman Allah. Hidup yang teratur. Sampai hal ibadah, keteraturan berbakti kita kepada Tuhan itu akan juga membentuk ya bagaimana proses berdisiplin diri di dalam kehidupan kita untuk aspek yang lain. Di kerjaan, ya masih sekolah, ya di dalam bidang usaha. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang tuh kadang-kadang mau dipaksa disiplin kalau ada di bawah sistem. Gitu. Bagaimana kalau saudara bekerja secara mandiri? Maka bisa dicontohkan, banyak orang yang mengalami keberhasilan adalah orang-orang yang, saya ini juga Pak, ya pelayan, ya pekerja, ya pegawai, tapi saya juga pimpinan saya sendiri Pak, bagus. Tapi orang-orang itu maju, kenapa? Hidupnya pasti teratur. Kalau umpamanya berkait dengan bukan cuma jasa saja, tapi sampai memproduksi sesuatu, jualan sesuatu, udah dihitung ini, wah ini dagangan sudah menipis stoknya. Saya berpikir besok akan kulaan belanja, ya mulai menginventarisir semua yang akan dibeli. Saudaraku yang dikasih Tuhan, catat semua yang akan dibelanjai. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian besok berangkat jam berapa, mesti wah ini bisa agak siangan, tetapi ini dapatnya mesti agak pagian. Itu sama dihitung. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan dia mau mengeksekusi sesuai dengan apa yang sudah dikonsepkan itu. Dalam hidup itu sama. Di dalam pelayanan full time, rohaniwan seperti kami. Sampai semua yang bekerja secara sekuler. Kalau ini diterapkan. Bukan karena sistem yang memaksa. Tetapi ada kesadaran dari dalam. Oh itu beda. Kalau sistem yang memaksa. Saudaraku yang kasih Tuhan. Ada rasa bosan. Ada rasa jenuh. Ada rasa perasaan ingin memberontak terhadap keadaan. Tetapi kalau itu betul-betul dari kesadaran, dari dalam diri kita karena kita dituntun, dikasih hikmat oleh Tuhan, dikasih kebijaksanaan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan luar biasa. Itu akan terus memberi kesegaran buat kita. Ya, saya kadang ketemu ada teman pendeta yang dia bilang, tanya ngobrol-ngobrol biasa itu pembicaraan pendeta, saya bocorkan dikit. Ya. Wah ini saya menikmati banyak istirahat, ya. Loh maksudnya apa? Ya saya khotbah berapa kali saya tanya gitu ya. Dalam 1 bulan tuh loh pendeta itu ada yang cuma 2 kali. Kalau rata-rata ibadahnya itu 1 kali, 1 sesi di hari Minggu, saudaraku yang dikasih Tuhan, nanti dia khotbah, berikutnya konsulen, ya, kemudian berikutnya mungkin majelis, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, dan pendeta ya sudah tidak usah khotbah. Saya pikir semakin tidak diasah, pisau itu semakin dipakai, semakin diasah, semakin tajam. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Untuk saya ini bukan apa ya, bukan mau ngecap diri gitu, tapi itu fakta kan. Saya tipenya kalau merasa kengangguran itu di sini macet, terus jenuh, mood saya tidak bagus, pinginnya marah. Saya ngomong aja apa adanya. Ya. Jadi jangan saudara bilang, loh kok ada marahnya Pak? Iya, pendeta juga manusia. Ya, wah ini seneng ini. Yang suka-suka marah seneng, pendeta aku cuma marah. Apalagi aku. Ya, jangan samakan loh ya. Jangan engkau samakan aku dengan yang lain. Masih ingat gak lagu itu saudara? Om saya itu yang nyanyi. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menunjukkan bahwa
Kalau begitu gimana caranya supaya saya tidak jatuh marah? Saya harus meng-create. Makanya tiap kali ada kesempatan karya. Lah karya saya apa yang paling utama? Memberitakan firman. Saya khotbah itu seneng. Gitu loh, saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, coba jadi umumnya dari Kemis, PA. Ya, saudara-saudara, Jumat. Ayo, saya temani saudara doa siang di gereja. Masih belum banyak yang senang saya temani doa siang nampaknya. Padahal saudara ada kesempatan. Di sini, 11:15, setengah 1 tet, selesai. Saya hanya ingin mengajari saudara, mempersembahkan 1 kali jam istirahat saudara dalam 1 minggu. Siang hari untuk di gereja. Menyembah Tuhan, doa syafaat. Besar khasiatnya. Doa orang benar jika dengan yakin dia naikkan apa? Dikatakan firman, besar apa? Kuasanya luar biasa. Itu dari setiap saudara. Indonesia ini akan mengalami banyak perubahan yang menjadi semakin baik, menjadi semakin baik, menjadi semakin baik. Ya, di antaranya karena doamu, doaku semuanya. Kalau saudara terlibat di dalam doa, tiap saat saya bilang, Tuhan tolong Indonesia aku, Tuhan. Bangsa kami, negara kami, Tuhan tolong. Sadarkan para pemimpin kami. Orang-orang terkemuka di negeri ini Tuhan, yang mendambakan memperoleh suatu kedudukan yang baik. Politik itu kalau dalam arti tujuan, ya dasar motivasi yang benar itu bagus. Cuman menjadi gak karu-karuan itu kalau sudah dasar motivasinya yang mendorong dia berpolitik itu salah. Nah itu kemudian jadi orang kadang-kadang apatis melihatnya itu. Ngomong politik, ada yang ngomong ya gini, bukan saya loh itu. Orang bilang, belanda aku Pak, gak politik-politikan. Padahal kalau orang itu sadar, aku dikasih kekuasaan, dikasih kemampuan untuk mimpin, aku mimpin ingin mendatangkan manfaat, membawa kebaikan bagi nusa dan bangsa. Loh, apa enggak mulia itu saudaraku yang kasih Tuhan? Kita mengucap syukur, kita melihat di era zaman sekarang di mana kita hidup di dalamnya. Ya, masih kita melihat segelintir orang-orang yang mempunyai dedikasi di dalam kebenaran. Dan saya yakin, 1, kuncinya karena semua anak-anak Tuhan terus doa, bangsa ini berdoa. Yang kedua, adanya orang-orang yang masih konsisten, ingin mendatangkan berkat buat negeri ini. Sehingga saya mau kasih tahu saudara, di berbagai tempat belahan bumi yang lain, sudah banyak yang mengalami kolepisasi. Loh, kok ada kolepisasi itu dari kata apa? Kolep, keadaannya sudah tidak ada daya apa-apa. Indonesia sampai hari ini kita keberkatan. Indonesia masih dikasih anugerah Tuhan, amin. Nah ini berkat Tuhan. Saya bisa ibadah. Kita masih bisa bangun itu. Ini jalan terus saudara, ini sambil lewat, sambil doa ya. Yang lewat belakang, Tuhan berkati Tuhan, gereja kami Tuhan. Tolong orang-orangnya yang kau pakai, beri hikmat Tuhan. Sehatikan kami semua Tuhan untuk mengerjakan ini. Kalau orang tanya dari mana ini dananya, saya nggak tahu juga, ya doa. Tuhan bisa pakai semua saudara kan, amin saudaraku. Dari minggu terakhir itu ada yang masuk 1 juta, 1 juta, 4 juta, ya 500.000, 15 juta. Ya saudaraku dikasih Tuhan. Ini butuhnya cuma tinggal sedikit kok, nggak tahu berapa M gitu loh kira-kira. Ya kurangnya kurang sedikit saudaraku. Ya. Lah kita mau ngomong, mau gede-gede kan ngapain loh. Memang ini Tuhan kasih kesempatan loh. Kita jalan aja. Ya. Kadang ya pikiran kemanusiaan saya. Ngapain? Wong sudah semuanya tertata jalan bagus. Kok mau repot-repot si Hendri gitu. Roh Kudus kasih hikmat. Enggak. Orang itu harus terus berpikir maju. Orang itu harus berpikir berkembang. Yang tujuannya suci, yang tujuannya benar. Maka dikembalikan lagi pada motivasi saya. Supaya di mana kita ada, mereka semua tahu bahwa kalau kita menyerahkan hidup pada Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, semuanya jadi mungkin. Supaya semua rekan hamba Tuhan, yang saya datangkan di sini waktu itu hampir 100 orang, 90 orang. Saya memberitahu, bekerjalah di ladang Tuhan. Bukan satu organisasi loh. Kita semua sendiri loh di kota ini.
Di Jawa Timur ini Mas sendiri loh. Organisasi kita kecil memang misinya adalah membangun jemaat lokal. Bukan yang ngembangkan. Terus bisa kadang menimbulkan kegaduhan. Ya, saya datangkan rekan-rekan hamba Tuhan. Saya doa sebelumnya, Tuhan tolong minta dana Tuhan. Ya, nyangoni tiap orang yang datang untuk menerima penguatan, penegasan visi bahwa engkau diutus Tuhan di satu tempat melayani itu. Yakinlah kalau Tuhan yang mengutus, pasti Tuhan yang akan mengatur segalanya. Ya campur tangan semuanya. Dan itu, makanya saya bilang, jangan sibuk urusan bangun tempat dulu. Bangunlah jemaat. Perintah Tuhan itu bukan bangun gedung. Perintah Tuhan itu membangun jemaat. Ya. Nah, gedung tuh dibangun satu hari juga nanti ya bisa lenyap. Yang kelihatan bakal tidak ada. Tapi jemaat, maut itu pun tidak dapat menyentuh kamu dan aku. Gak ada yang amin ini. Ngerti nggak bahwa maut tidak bisa menyentuh saudara? Ya. Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Tetapi selagi kita di dalam dunia kita butuh sarana. Maka kita kerjakan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya percaya. Saya yakin seyakin-yakinnya. Ketika kita sehati. Satu dengan yang lain. Dan kita semua sehati dengan Tuhan. Tidak ada yang saudara doakan, dambakan tidak tercapai. Jika Tuhan kehendaki semuanya bisa terlaksana. Ini kaitan pekerjaan Tuhan, ini kaitannya juga cita-cita saudara, kaitannya dengan kerinduan saudara. Tuhan, aku mau menikmati hidup yang betul-betul terjamin sepanjang umur hidupku. Maka Tuhan hari ini berfirman, hiduplah teratur di dalam hal apa? Berpegang kepada janji Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi saya rilis, sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, ya, teratur dalam segalanya dan terjamin. Dari sisi Tuhan begitu, kalau kita mengiyakan, kita mengalami seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebab segala keselamatanku, kenapa keselamatan kok pakai kata segala? Segala keselamatan itu berarti bicara keselamatan yang sifatnya paralel, double porsi. Keselamatan dunia sampai keselamatan apa? Sorga. Makanya dikatakan di situ. Ya. Keselamatan, segala keselamatanku. Yang kedua, dan segala kesukaanku. Pakai segala lagi. Apa ini? Kesukaan double porsi. Selagi aku hidup dalam dunia ini. Kalau aku teratur, aku yakin pada sabda Tuhan. Teratur dalam hidup Kristenku. Pasti aku terjamin. Dan orang yang terjamin itu akan menikmati sebuah kesukaan di dalam hidupnya. Yang kesukaannya itu bukan karena banyak duit atau mencapai banyak hal yang dia terima. Tetapi kesukaannya karena Tuhan. Tuhan pemelihara hidupku. Amin, saudaraku. Itu yang mendorong saudara berangkat ke gereja. Ada satu gairah. Itu yang mendorong saudara tiap kali ada undangan online, streaming ini. Saudara gabung, saudara join. Untuk apa? Karena di hadirat Tuhan, aku bersuka cita senantiasa. Karena saudara bisa mengutarakan semua yang menjadi pergumulan, yang menjadi ya unek-unek saudara. Dan saudara bisa memaparkan, nih loh Tuhan cita-citaku. Anak muda, jangan ada anak muda yang pasif di sini. Jangan ada anak muda yang barangkali statis hidupnya. Jangan ada anak muda yang tidak punya impian, tidak punya harapan. Engkau bukan tipikal generasi seperti waktu saya di generasi saya. Saya mengalami masa depan suram, madesu. Itu yang saya alami. Tetapi sekarang saya berdoa. Semua anak-anak mudaku, anak-anak remajaku memiliki masa depan. Ada hari esok ketika engkau hidup di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih itu. Jangan ada yang terus kemudian, gak tahu lah. Terus kemudian jadi pasif, pesimis, hidup asal-asalan, gak teratur. Saudara kalau mau belajar hidup terjamin, sampai kesehatan kita terjamin, hiduplah teratur. Makan pun kalau bisa teratur. Jangan asal seneng aja, istilahnya dari mendiang ibu saya dulu, apa? Pungnak katanya. Apa bu? Mumpung enak, mumpung ono. Terus ya ketika saya sadar, waduh
berat badan standar masih ada di 90, tapi saya suka nyaman. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara kalau lihat saya makan makanan ya pokok itu lucu. Ya selalu saya ngomong ini ya, bukan cuma sekedar apa. Pagi ini saya paksa makan kepok gede satu itu. Diambilkan nasi 2 sendok. Pakai telur ceplok. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya hitung-hitungan. Kalau sudah siang tadi makannya apa gitu, saya sore oleh pisang aja. Kalau enggak pepaya aja potong-potong. Kemarin saya naik ke balkon, ngambil ada tanaman bayam, atau bayam Thailand atau apa, saya dikasih bujohan itu ya. Biasanya Bu Retno itu saya tanam gitu, tumbuh cepat sekali itu, 1 minggu itu tumbuh gitu ya. Saya potong gitu. Nah itu, nyari sayur, exposure sayur itu, ini bikin tumis. Ada waktu saya pakai itu, ya tumis. Masa nggak sampai 5 menit jadi kok. Ya, jadi saudara-saudara dikasih Tuhan. Ini model saya kasih tahu. Bukan tipikal yang aku wong lanang, layanono. Jaluk teh, kopi kendel. Itu suami-suami minta dibaptis di Lapindo, saudaraku. Ya, istrimu itu bukan waiters. Istrimu itu bukan pelayan ya resto atau toko gitu ya. Sebaliknya, suami coba. Ya boleh, minta dibikinin boleh. Ngomongnya yang enak gitu loh. Ada di sini yang enggak enak, nanti tolong istri-istri lapor saya ya, sepulang ibadah. Jangan ngomong di sini, ribut. Iya kan? Suami-suami coba bikin kan. Loh iya dong. Ya, saya dampingan sama mendiang ibu yang sudah di sorga itu. Itu bertahun-tahun tiap pagi beliau belum bangun karena memang pengaruh obat yang harus diminum. Saudara kasih, saya sudah berkegiatan. Itu kalau reguler loh ya. Dulu saya tugas pelayanan, kita pergi, saya lain persoalan. Reguler, saya ada di rumah. Saya sedia. Lemon, buah-buah lemon. Ya udah saya persin, taruh di botol. Bahkan 1 hari pernah saya dikirimi Pak Didi ya. Lemon yang udah persan itu, kalau tidak salah minum 1 botolan begitu. Kasih air hangat itu. Pagi-pagi saya ya taruh di sebelah tempat tidurnya, saya bangunkan pelan-pelan. Sayang itu. Suami-suami di sini manggil istri saya enggak? Halo? Dul, tangi ya Dul. Ya, saya akan berteriak itu sampai sekarang juga. Kalau ada hal yang tidak berkenan buat saya begitu. Dul, gitu ya. Tapi kalau hari-hari sayang, bangun. Itu ya, ini mendiang dulu gitu. Terus minum dulu mumpung anget, nanti kalau adem gak enak. Itu aja lemon aja kasih air hangat. Jadi kira-kira lemon setengah itu 1 gelas itu si air. Ya, makanya kadang-kadang saya berpikir lah ya, kehidupan itu misteri. Ya, jadi saudara-saudara kasih Tuhan, ada orang-orang yang asal-asalan begitu. Dia bilang enggak lah, apapun konsekuensinya. Ya bangun minum, udah kalau masih ngantuk bubuk lagi. Enggak masalah. Ya kan sebetulnya kan kami kalau usia kan usia pensiunan kan gitu kan. Tapi kan ya modelnya saya enggak pantas gitu loh untuk pensiun. Ya jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu. Ya dia mengucapkan thank you. Jadi jangan ya, di sini suami-suami boleh tiap pagi dibikinkan. Sekali waktu coba buat surprise gitu, iya kan? Bikin nasi goreng gitu ya. Bapak-bapaknya itu loh. Taruh bagi, ayo makan bareng itu. Ya, Pak kesuwen Pak mie tong-tong iku ae lho. Enggak apa-apa, pokok yang saya maksud di sini itu ya hidup itu juga ditata gitu loh, keteraturannya gitu. Ada suami yang saya tanya, pernah gak ngomong sayang sama itu? Pak, saya itu pernah sekali saya coba dari sejak itu kapok. Kenapa? Begitu saya panggil sayang gitu, istri saya ngeblak Pak semaput. Ya itu karena gak pernah-pernahnya gitu, jadi kaget. Ya biasanya apa? Ya lo Dul, ya apa Dul? Ya, coba lakukan kenapa sih untuk memulai sesuatu yang baik? Orang tua kalau sudah minta pertolongan anak jalankan itu. Pernah enggak
thank you ya, terima kasih ya. Ayo. Nah ini ya, mumpung ingat, jadi saya perlu sampaikan hal-hal teratur juga kaitan tadi gitu loh. Lifestyle kita itu gimana? Itu akan pengaruh. Ada orang ketemu saya ngomong, Bapak, termasuk beberapa besan saya ngomong, Bapak semangat ya, terima kasih atas doa panjenengan semua. Itu saya harus bangun hidup. Kalau enggak diri saya yang menyemangati diri sendiri, siapa lagi? Ya, jangan menghadapi persoalan dikit, kesulitan itu udah muka itu jemberut. Gitu. Loh saya ada waktunya kalau saya enggak berkenan itu memang saya itu ekspresif. Jadi bukan yang orang bisa munafikan itu enggak ya. Kalau saya enggak cocok sesuatu gitu, saya maksud gitu. Tapi tetap Tuhan tolong, mampukan saya menguasai diri. Ya, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Karena juga gak ada untungnya membuat pembiaran begitu. Nah, inilah bagian-bagian yang Daud ini ya mengatakan ya di dalam firman Tuhan itu, bukan seperti keluargaku di hadapan Allah, ya, bukankah ini. Nah, inilah prinsip-prinsip yang dilakukan. Tolong Pak dibacakan mulai ayat 1 dulu, pasal 23 ya. 2 Samuel 23 ayat 1. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Puji Tuhan. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai. Ya artinya apa ini? Daud sudah usur. Sudah tua. Apalagi kalau terakhir itu kemungkinan ini wasiat. Ya, ayat 1 ya. Anaknya Isai ini ngomongnya tidak ngelantur. Kita kadang-kadang saya juga rotok tersinggung ketika kita dengar, ya siapa wis tuwa ya dek iku. Dadi tambah kaya arek. Sampai kadang-kadang saya tanya, "Sik toh, aku kira-kira ngomongku kaya arek cilik apa enggak ya?" Pak Yohanes ngomongku kaya arek cilik ora, Pak? Mboten mekaten, Pak. Mboten mekaten. Janipun terus pundi? Sesepuh, Pak. Sesepuh, subhanallah. Puji Tuhan, amin. Iya kan? Nah ini perlu gitu loh. Saya berdoa memang. Minta Tuhan, sampai sejauh engkau belum memanggil aku pulang. Mampukan untuk aku tidak ngalantur bicaraku. Nah, itu mulai harus berkerinduan mulai sekarang. Mulai latihan. Jangan dah latihan, semua itu berangkat dari latihan. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Ya kan? Jadi diksi atau alur kata-kata yang disampaikan tuh kalau bisa yang jadi berkat gitu. Ngomong sederhana aja. Lewat disapa saya bakul es, ya bakso, nama di komplek kan lewat. Dan pastilah pernah ada yang saya pernah beli kan gitu. Lewat. Pak, monggo. Oh enggak monggo. Tambahi kalimat dikit. Ya, ndang laris Pak ya. Gitu. Wah itu terkesan loh dia. Bener, senang dia. Dan kalau saudara meyakini bahwa perkataanmu itu doa, tidak mustahil. Orang itu siapapun dia akan keberkatan lewat kata-katamu itu. Ojo salah, Pak, ndang entek ya Pak. Itu kadang orang mikir, lu entek itu entek laris iso, entek nublek. Iya iso. Ya, pilih diksi yang tepat, ya kan, kata-kata yang tepat. Ya, itu penting saudaraku ini. Kadang niat baik kita jadi nanti, nah ini keteraturan Daud yang membuat nanti hidupnya dia melihat penjaminan Tuhan itu dialami dia betul-betul terjamin. Saya yakin itu. Ayat yang kedua Pak silakan. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Puji Tuhan. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di mananya saudaraku? Sekali lagi ada di mananya? Lidahku. Saudara percaya kan hidupmu itu dipenuhi Roh Kudus, amin? Itu semua penuh Roh Kudus. Saya tidak mengatakan yang penuh Roh Kudus itu hanya yang itu loh, doanya bahasa lidah itu bahasa roh itu. Glosolali. Itu karunia itu. Di bahasa ya, yang sebenarnya adalah bahasa yang mendatangkan berkat.
Firman Tuhan ada di lidahku. Kita ngomong itu mendatangkan berkat. Terkandung kuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu. Para sesepuh, ingat loh. Anak-anak di bawahmu, cucu-cucumu, generasi di bawahmu, itu butuh berkat yang keluar dari kehidupan kita masing-masing. Selalu saya bilang buat orang tua, di sini ada beberapa ibu yang baru dikaruniai persalinan atau yang sedang hamil, ya. Berkati itu anak, janin tuh dari perut. Tuhan tolong, rahmat berkat-Mu menyertai. Ya, begitu lahir pun, Tuhan tolong, naungi sertai. Sulit tidur pun doakan Tuhan berkati supaya bisa tidur. Jangan dinyanyikan Nina Bobo. Kalau enggak bisa bobo, digigit, terus nanti demam berdarah. Iya kan? Nah, jadi kata-kata itu tahu itu janganlah. Nyamuknya sekarang enggak sama dengan nyamuk zaman dulu. Jadi kalau nyamuk dulu yang gigit cuma gigit aja. Sekarang gigit masuk rumah sakit. Ya, jadi dirubah. Ya nyanyi apa Pak? Nyanyi yang bagus kenapa sih? Iya kan? Saudara-saudaraku, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Nyanyi. Jalan macet, saudara ngomel, saudara marah-marah, saudara ngamuk, tetap macet kalau masih macet. Nyanyi aja. Buatlah jalan-Mu dalam saya. Cuma itu kan lembut sekali. Tuhan penjunan, ku tanah liat. Nyetirmu ngantuk nanti kalau lagi. Lagu yang sama digubah sedikit, kan kita bisa ngubah itu. Iya kan? Jadi saudara, buatlah jalan-Mu dalam saya. Tuhan penjunan, ku tanah liat. Pasti melek saudara, tambahin minum kopi pahit. Iya kan? Lah saya ini kan paling banyak di jalan. Hidup ini juga terhitung saya sepanjang perjalanan umur saya. Banyak kali di jalan, ya belakangan aja yang. Kalau terus mobilitas saya cukup tinggi. Di luar kota, di luar pulau, ya, saudaraku dikasih Tuhan. Paling sering dihadapkan mir-mir gimana, makanya akhirnya kebentuk. Kebiasaan kalau saya nyetir itu alon, sekali betul lemah lembut itu. Karena saking kesusu-susu nih saudaraku. Ya. Setiap kali seperti itu, nyanyi. Ini ada firman. Tolong. Di lidahku ada firman Tuhan. Ucapkan 1, 2, 3. Apa? Kalau saudara maki itu kira-kira firman bukan? Halo? Kalau miso-miso itu firman bukan? Hah? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Berarti, oh ya udah cocok ini. Ya. Setiap kali ada kebiasaan, Tuhan tolong. Mulutku Tuhan. Ya udahlah, kita juga enggak usah putus asa gimana. Tetapi Tuhan tolong. Dan ingat itu. Ya, saudaraku. Ayat 3, silakan Pak Yohanes. Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nanti yang terjadi adalah ada berkat. Makanya saya terus berdoa. Hari-hari ini menjelang pesta demokrasi, pelaksanaan pemilu di tahun yang akan datang. Kita terus doa Tuhan kiranya setiap orang-orang yang merindukan, mendambakan, yang sedang ikut berkompetisi nanti memiliki akhlak yang bagus. Apapun unsur partainya, apapun idealisme yang mereka sedang pikirkan. Tetapi satu hal, kiranya setiap mereka berpikir untuk Indonesia semakin diberkati, Indonesia semakin baik adanya. Dan tidak ada lagi roh pemecah belah bangsa. Tidak ada lagi roh yang saling memfitnah. Tidak turun lagi atas negeri ini. Roh-roh yang mendatangkan ketidakberesan atas negeri. Kiranya Tuhan campur tangan. Ini doa kita semua.
Tolong saudara masukkan ini, daftar doa saudara. 2024 ini tahun penentuan dalam banyak hal untuk negeri tercinta ini. Itu sebabnya saudaraku, sekarang Tuhan taruh itu di dalam hati saya, dalam pikiran saya, dalam kesadaran saya untuk terus doakan. Kenapa? Contoh, pemerintahan pada masa Daud, seorang yang betul-betul dia mau berpegang bagaimana hidup yang teratur. Tetap ada salahnya, itu di luar konteks ini. Manusia ada salahnya. Tetapi secara umum Daud betul-betul dia berpikir bagaimana untuk negeri yang dipimpinnya. Dan negeri itu sejahtera. 40 tahun itu Daud memerintah. Dalam pemerintahan yang takut akan Tuhan. Ayat yang keempat, ini dampaknya. Silakan Pak. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Ya. Jadi saudara-saudara, apa aplikasinya apa ini dengan kita? Ya saudara kan juga mimpin di rumah. Mimpinnya mimpin hidup kita sendiri dulu. Suami-suami, bijaksana mimpin istri, anak-anak, berdampingan dengan istri, istri dengan suami, untuk bawa anak-anak generasi di bawah kita. Ayo nak, dek, teratur, waktunya sekolah minggu. Nah dibuktikan dengan kita sendiri, waktu jatahnya kita ibadah. Kita masih sedang berpikir, Tuhan campur tangan, supaya tempat kebaktian nanti ini yang sedang dibangun segera bisa ditempati sehingga ada tempat untuk sekolah minggu bersamaan. Ya, sebenarnya nggak merepotkan juga, kami juga memikirkan sekolah minggu bersamaan dengan orang tua yang sedang ibadah. Kalau ini sudah terjadi, tidak ada jam 4 sore itu, maka pelayanan jemaat Surabaya akan segera tertangani kembali. Itu sebabnya nanti tanggal 26. Ini tolong, ini anak-anak Tuhan yang ada di Surabaya, saya akan adakan fellowship ya. Sementara yang sedang saya pikirkan ada di Hotel Cendana, Sabtu siang. Ya, dan nanti akan berlanjut pelayanan Surabaya ketika tempat ini dah. Dan orang tua punya satu kerinduan untuk apa? Nuntun anaknya. Dan buktikan dengan keteraturan. Makanya ini juga saudara dilihat loh anak-anak ketika ada di dalam online. Ibadah, ya seperti hari ini, ada di streaming ini. Anak melihat bagaimana kita benar nggak, teratur nggak, hidup itu ibadah, ya fokus enggak. Ketika anak melihat kita sambil ikuti kebaktian, ini jam kebaktian loh ya, bukan asupan mungkin kita. Pak, kan hari-hari biasa, tuh hari kerja sambil saya lihat YouTube khotbah, Pak Gembala, oh silakan, ya. Nah itu jam kerja Pak sambil kerja, ya sudah enggak masalah. Tapi ada waktu hari Minggu yang mana engkau mempersembahkan waktu itu di dalam keteraturan, disiplin di hadapan Allah. Betul-betul duduk ibadah. Ini seperti yang saya lihat di layar monitor ini. Tuhan memberkati keluargaku yang ada di online sana ya. Kalau enggak anak-anak akan lihat. Ini orang tuaku ini enggak serius juga itu. Ibadah barangkali sambil apa gitu ya. Mau hidup terjamin oleh Tuhan saudaraku? Mau terjamin? Itu syaratnya, teratur. Jangan terpaku pada, Pak kami bekerja, enggak ada sistem Pak, kami itu cuma seperti ini. Kalau saudara dan saya betul-betul hidup teratur. Berdisiplin dalam hidup ini. Keteraturan itu akan membuahkan berkat, jaminan dari Tuhan. Enggak kurang cara. Makanya jangan ngukur apa yang saudara kerjakan alami itu kemudian ngukur dengan orang lain yang tidak mendatangkan syukur. Kecuali kalau saudara ngukur, ya puji Tuhan ya ternyata ya kami ini terpelihara oleh Tuhan, puji Tuhan. Nah, itu bagus. Tetapi ketika saudara lihat, nah ya kok enak kayak gitu. Nah saudaraku ini kasih Tuhan, itu masalah. Coba kita melangkah di dalam Yesaya pasal 33. Jadi ini idealisme Kristen itu secara contoh dilakukan Daud tadi. Yesaya menegaskan kembali di sini ayat 15, 33 ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Puji Tuhan.
Ya, saya kira nggak perlu diurai ini. Ketika saudara betul-betul ya menjalani kehidupan itu. Ini loh Kristen, anak Tuhan, itu seperti ini. Saya yakin janji-janji Tuhan akan terus digenapi. Ayat yang ke-16, silakan Pak. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Puji Tuhan. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Saudara tolong simak ya di Alkitab ayat yang saudara baca itu. Ayat ini. Simak betul-betul. Dan imani, yakini. Saya berharap saudara menanggapi khotbah ini bukan cuma menambah perbendaraan, ya, prinsip-prinsip, tetapi coba imani, yakini. Ya. Ayat 15 dijelaskan di situ, itu loh, idealnya Kristen itu kayak gitu. Maka kalau ada saudara yang mungkin ya menjadi politisi, ya, silakan, baik. Tetapi coba pegang ini. Saudara diberikan kepercayaan Tuhan untuk mengelola suatu kekayaan, suatu keuangan. Pegang janji firman Tuhan seperti ini. Prinsip-prinsip ini saudara lakukan. Ya, maka yang terjadi ayat 16, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat tinggi. Siapa? Saya dan saudara. Aman di tempat yang tinggi. Tidak di levelitas di bawah. Kenapa? Karena Tuhan melihat orang yang hidup teratur itu layak untuk diangkat, saudaraku. Derajatnya, levelitasnya. Saudaraku ini kasih Tuhan. Aman. Orang sering kali ngomong, Pak, di tempat kerja saya terlalu banyak orang yang pingin jegal saya. Pingin jatuhkan saya. Ini kompetitor dalam bidang usaha saya. Melakukan berbagai macam kecurangan begini. Ya cara-cara yang tidak sehat begini. Saya bilang tenang aja. Tenang. Ada Tuhan yang membela setiap saudara dan saya. Kamu dengar baik-baik anak-anakku yang ada di online. Ya. Nggak usah pedulikan. Ketika ada proses usaha, waduh Pak ini omset menurun. Rasanya orderan kurang. Ya pembeli ini rada sedikit. Tenang aja. Oh namanya berdagang itu. Ya saudaraku, ini namanya kerja, mencapai sesuatu, mungkin harus melewati hal begitu. Tapi jangan pernah saudara kemudian dirasuki pikiran, apalagi orang ngomong, wah ini kerjaanmu diganggu orang. Wah tempat usahamu ini diganggu orang. Wah ada orang-orang yang sedang main-main begini pakai kuasa-kuasa lain. Kalau saudara dengar seperti itu, mungkin saudara jawab lebih bijaksana. Tetapi dalam hatimu berkata bersama Yesus, semua pekerjaan ini, aku patahkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang amin? Tidak ada yang amin? Ngantukkah saudara? Sangat menyinggung saya. Kenapa? Lah saya sampai kemeringet gini saudara ngantuk. Ngantuknya nanti setelah saya turun dari sini. Iya kan? Enggak, ini saya ngomong. Jangan, siapa sih ngantuk? Enggak ada. Ini kan cuman halusinasi saya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian apa dikatakan? Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Ya, rotinya disediakan, air minumnya apa? Terjamin. Apa? Rezeki. Makanya sekarang ini dari yang muda-muda, tolong. Kalau tongko melihat lingkungan kerjamu, ya suasana kerjamu, itu amburadul Pak, nggak ada yang disiplin, tunjukkan. Saudara punya corak yang berbeda. Nah selalu saya bilang, saudara yang dagang kuliner, coba tunjukkan cara yang kadang kan saya sudah ngomong di sini. Itu kalau semua penanganan pakai tangan, janganlah pegang uang, sirkulasi uang, proses transaksi, saudara sini pegang. Kalau enggak waktu menangani, pegang pakai sarung plastik, murah sekali itu, murah. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Ya orang, beda ya. Terkesan bersihan orang itu. Ini sampai contoh-contoh yang kecil saudaraku. Kalau saya dan saudara di dalam bidang usaha yang gede, cara kita barangkali mengajukan proposal, cara kita mengajukan apa saja, ya. Saudaraku ini kasih Tuhan berhadapan dengan orang yang terkait, dengan klien, dengan pejabat. Caranya beda. Ada kesan tersendiri. Mungkin yang kali itu sudah belum mencapai capaian seperti yang saudara harapkan.
tapi itu terpatri dalam pikiran. Makanya ada iklan, kesan pertama apa? Selanjutnya, iya mbok karemu. Loh iya kan? Nah ini bukan omong kosong. Ya, kata-kata itu terpilih untuk kemudian diflorkan. Dan pilihan kata yang dipakai untuk satu tujuan, itu patut menjadi perhatian kita. Itu tipikal saya loh ya, nggak tahu kalau sampean lo tak kasih masukan kayak gini, kemudian cara berpikirnya lain, ya memang nggak semudah itu mengubah culture seseorang. Tetapi kalau mau pasti bisa. Maka saya menolak ada istilah ciri wanci di gowo mati. Ya orang itu udah lahirnya begitu, ya sudah kebiasaan begitu. Oh enggak. Saya sempat hidup di jalan. Saya orang jalanan. Waktu saya belum ketemu Tuhan Yesus. Tapi waktu jumpa dengan Tuhan Yesus, saya ada kemauan. Ketika saya berkaca, tampilan saya tidak cocok ini jadi anak Tuhan. Tidak ada yang merentah. Kemudian apa? Saya lakukan itu sendiri. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Sehingga gimana yang wajar, yang layak? Iya kan? Kalau tampilan saya mirip waktu saya masih ada di jalan, hidup saya orang amburadul. Ya gak mungkin saya kemudian bisa diterima dan ya oleh pasangan saya diterima. Kemudian menjadi saya punya keluarga yang baik. Ya enggak. Orang selalu berpikir yang sama, cari yang sama. Makanya kalau mau meningkat itu hidup dalam keteraturan. Sebagian masyarakat yang generasi saya di atas saya, ada yang tahu bagaimana model saya dulu. Saudaraku dikasih Tuhan. Tapi Tuhan itu baik. Orang itu kalau ada kemauan pasti ada jalan. Hari ini kalau saudara mau dibentuk oleh Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengubah kita jadi manis dan indah di hadapan Allah. Dan nanti rezekinya juga manis dan tambah indah. Gitu loh, makanya kegagalan masa lalu itu jangan menjadi momok. Ya wah ini membuat memang aku ini begini sial. Oh jangan. Ada kegagalan, ketidakberhasilan di masa yang lalu. Itu jadi catatan penting untuk aku mau meningkat di dalam hidup. Nanti perolehannya semakin meningkat. Contoh orang mancing itu loh saudaraku. Kalau umpannya cacing itu mujair. Gitu, dapatnya mujair. Kalau umpan dapatnya cokil. Kalau saudara mancing di laut umpannya cokil kecil, dapatnya kakap yang gede. Kalau kakap diumpankan dapatnya dinosaurus, percaya enggak? Ya, nah itu semua tergantung bagaimana image kita. Saudara bikin mancing apa dan di mana kan begitu. Ya, hidup selalu apa yang kira-kira menjadi pembelajaran hidup saya. Makanya khotbah itu cuma 1 jam. Mempersiapkan hari-hari dalam hidup saya. Saya belajar dalam banyak hal. Dan hal yang nyata, hal yang membumi, hal yang penting berkait dengan ya keseharian kita di dalam hidup. Makanya saya enggak sungkan open cut. Cerita saya bikin tumis loh, saya masak loh, saya buat ini loh. Ya, saya ketahuan anak-anak Tuhan 50, 60-an kalau lagi niat di masa-masa masak aja, asik aja. Ya. Ketika saya khotbah, saya profesional di hadapan ribuan orang, saya khotbah. Tetapi keseharian hidup nyata harus juga menjadi praktis praktek hidup sehari-hari. Ya. Jadi bukan hal yang terlalu yang gimana. Ini gembalamu, ini orang tuamu, ini modelnya gini ini. Gaya bicara saya enggak buat-buat. Bicara face to face dengan bicara mimbar, toto suaranya jadi berubah, gayanya enggak. Ya gini ini. Saudara-saudara ini dikasih Tuhan. Lanjut firman Tuhan, ayo kita baca. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Puji Tuhan. Daud itu mengasihi Allah, dia dikenal Allah, dipakai oleh Allah. Hari ini juga semua saudara yang mengasihi Allah pasti dikenal oleh Allah. Kalau dikenal Allah, udah yakin. Hidup pasti terjamin. Gimana Pak Gembala, masa muda saya ke depan, cita-cita saya, ini hari esok saya, bagus. Yakin aja. Tapi tetap diwujudkan ini, direalisasi. Enggak hidup asal-asalan. Ya. Ada kemauan, aku mau diubahkan Tuhan. Sehingga terjadi transformasi, istilah kerennya sekarang. Jadi satu perubahan. Ya, transformasi itu kemudian menjadi transformer itu, iya kan? Saudara bisa lihat itu saudaraku ya, jadi robot jadi mobil jadi ini. Ya, jangan orang terus jadi kecoa saudaraku. Itu mengkeret itu ya.
Tetapi kalau saudara meningkat, aku punya masa depan, ada hari esokku. Asal aku mau dituntun Tuhan, aku mau hidup teratur, pasti hidupku kelak terjamin. Kenapa? Karena dikasih, dikenal oleh Tuhan. Saudara kenal Tuhan bagus. Tetapi lebih daripada itu, kalau Tuhan mengenal saya dan saudara, itu jauh lebih luar biasa. Di negeri ini kalau tanya, so kenal Tuhan, ya Indonesia itu, ya Pancasila, itu ketuhanan yang Maha Esa. Semua tahu. Dan itu bagus. Ya, tapi lebih dari itu. Usahakan Tuhan mengenali kita satu persatu. Kalau dia mengenali kita, waduh, spesifikasi kebutuhan saudara dan kebutuhan saya, semua ada dalam jaminan dia. Ayat terakhir kita baca Yesaya 49 ayat 4. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allah. Haleluya. Kadang saudara atau saya ya, saat tertentu kayak berkeluh kesah. Aku sudah lakukan ini. Tapi pada titik tertentu berkata, oh tidak, hakku terjamin di hadapan Tuhan. Yang kulakukan tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Amin. Wujud kasih kan ini, yang saudara lakukan ini. Kita butuh Tuhan, itu wujud kasih kita. Ya, bukan, gimana Pak mengasihi Tuhan itu? Rasa butuh Tuhan itu aja, Tuhan, waduh seneng aku lihat anakku ini. Dan kita akan terus meningkat. Aku hambamu Tuhan. Saya doa semua di sini. Jangan ada yang merasa saya ini kan jemaat biasa, saya nggak bisa apa-apa. Oh enggak. Makanya saya bilang, ayo minimal saudara bisa lakukan doa syafaat. Jumat siang 11:15 saudara datang ke tempat ini. Bersama kami, bersama yang online. Kita naikkan doa untuk negeri ini. Untuk kota kita, untuk daerah di mana kita ada. Untuk bumi Nusantara ini supaya betul-betul penuh kesejahteraan. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mengutus kita untuk apa? Mendatangkan sejahtera bagi sekeliling kita. Enggak ada ajaran untuk kita harus menyakiti satu dengan yang menyinggung orang lain. Nah, kita berdoa untuk semua keluarga besar NKRI, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun latar belakangnya, kita sama-sama doakan Tuhan berkati mereka semua. Tidak ada hukum yang melarang ini. Ya. Ayo lanjut lagi itu ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, silakan. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku permuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Puji Tuhan. Ayat nambah lanjut ya ini. Terlalu sedikit bagiku hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Tuhan memberkati semua keluargaku. Orang-orang yang hidupnya terjamin. Siap sedialah untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekelilingmu. Saya jemput saudara berdiri sama-sama. Silakan mari kita berdiri. Sementara para pelayan Tuhan mempersiapkan diri. Terima kasih untuk Pak Yohanes, Tuhan memberkati. Seluruh tim pelayan yang tugas di pagi hari ini Tuhan memberkati. Setiap persembahan yang kau bawa pun juga saya sampaikan terima kasih. Tuhan mengingat mencatat sampai kepada kekekalan surgawi. Doaku tiap orang di sini sadar aku jadi hamba Tuhan. Aku ingin Tuhan menjadi terang, membawa ya Tuhan yang tersesat datang kepadamu. Itu tugas saya dan saudara. Sementara kita siapkan hati. Pujian dinaikkan kepada Tuhan. Kami ada di sini. Kesembuhan. Mohon rahmat berkat lawatanmu Tuhan satu persatu. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu
berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, pegang tanganku. Ini doa saudara dan saya ya. Haleluya. Aku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Semua doa musik aja mengalun. Ini doa kami bersama Tuhan. Engkau Bapa kami yang sangat mengasihi kami. Untuk itu pegang tangan kami Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu rindu selalu berada dekat-Mu. Dengan demikian beri kesempatan tiap kami melihat bahwa Engkau tersenyum kepada kami. Oleh karena Engkau merasa puas melihat kerinduan hati yang ada di dalam kami masing-masing. Karena Engkau merasa bangga Tuhan ketika melihat kami ingin hidup teratur di hadapan-Mu. Sehingga kami percaya jika Engkau senyum, tangan kasih-Mu yang penuh rahmat dan berkat akan tertumpang atas setiap kami. Sehingga hari-hari ini apa yang menjadi doa dan harapan anak-anak-Mu, Tuhan yang menjawab. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang saat ini sakit pun apapun penyakitnya, jika Engkau berkenan menyembuhkan, tidak ada mustahil, menjadi sembuh dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan ada atas setiap kami. Ada anak-Mu yang mendapatkan kehidupan yang layak, dan semakin hidup berkenan di hadapan-Mu, maka Tuhan menjamah. Tuhan menjamah dan membuat suatu perubahan semakin hari semakin berkenan di dalam anugerah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar kami usai ibadah, akan melanjuti perjalanan di hari ini, Tuhan topang kami, Tuhan lingkupi kami, utus kami Tuhan, untuk berada di tengah kehidupan kami dalam hari-hari kami hidup, memuliakan Tuhan, mendatangkan berkat bagi sekeliling kami, hidup kami mendatangkan manfaat, sehingga sungguh Tuhan kami bersama keluarga kami, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan senantiasa. Terima kasih buat hari ini, minggu yang penuh rahmat dan berkat. Pertolongan Tuhan ada atas setiap pribadi. Hamba pasrahkan apa yang menjadi harapan anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang mengabulkan, Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang menuntun kami sampai masa tua kami. Tidak ada satupun yang akan berjalan terlunta-lunta, karena jaminan dari Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu. Dan kiranya rahmat sejahtera ilahi Tuhan turun atas kami. Sekarang sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali tidak menjemput kami dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan.